Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat melakukan aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Ibrani 1 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan berbicara untuk memperkenalkan dirinya dan memberitahukan kehendaknya kepada manusia dengan berbagai cara. Dia berbicara kepada kita melalui matahari yang bersinar terang setiap pagi, juga melalui bulan dan bintang yang bersinar pada malam hari, melalui samudra raya, melalui gunung-gunung dan lembah. Singkatnya, Tuhan berbicara kepada kita melalui seluruh alam ciptaannya dan seluruh isinya. Atau pernyataan ini kita kenal dengan pernyataan Tuhan. Bisa juga Tuhan berbicara kepada kita melalui sebuah bagian kitab suci, atau melalui sebuah buku perenungan. Mungkin melalui sebuah peristiwa penting di dalam kehidupan kita yang kita katakan pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Atau melalui sebuah ibadah, atau juga mungkin melalui orang lain. Ada banyak dan ragam cara di mana Sang Pencipta yang penuh kasih dapat menyampaikan pesan kepada kita. Tetapi kita tidak dapat mengetahui segala hal tentang Tuhan dengan sempurna hanya dari berbagai ciptaan Tuhan, hanya dari alam, hanya dari pertemuan dengan orang-orang lain. Kita tidak akan pernah yakin bahwa kita memiliki Tuhan yang mengasihi dan peduli kepada kita. Kita bahkan tidak dapat mengenal Tuhan hanya melalui orang lain, karena pengetahuan manusia itu terbatas. Kita hanya dapat mengenal Allah secara lengkap dan sepenuhnya dari anaknya Yesus Kristus, yang adalah cahaya kemuliaan Allah, seperti yang dinyatakan dalam Ibrani 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Hanya Yesus Kristus yang memberitahu apa yang benar-benar perlu kita ketahui tentang Allah. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kita mengenal Allah karena kita mengenal Anak-Nya. Dan karena kita mengenal Anak-Nya, kita mengetahui segala sesuatu yang perlu kita ketahui tentang Allah. Tuhan memang berbicara kepada kita dengan berbagai cara, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pernyataan Allah melalui alam ciptaan dan perantaraan para nabi tidak cukup membuat manusia mengenal Allah. Maka pada akhir zaman ini, Allah telah memutuskan untuk menyampaikan firman yang terakhir, lengkap dan sempurna, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Dia adalah firman Allah yang sempurna bagi kita. Pesan dari Allah yang memberitahu segala sesuatu yang perlu kita ketahui, yaitu tentang siapa Allah, tentang kasih-Nya yang sempurna bagi kita, dan tentang rencana Allah bagi kita. Hal ini dengan jelas dapat kita baca dalam Ibrani 1 ayat 2 demikian. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia lebih tinggi dari para malaikat dan para nabi. Hanya kepada Yesus saja Tuhan berkata, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Ibrani 1 ayat 5. Bahkan secara eksplisit, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Para malaikat adalah pelayan Tuhan Yesus
Dan para nabi adalah pembawa pesan dari Tuhan. Dengan kata lain, para nabi adalah guru selamat. Mereka hanya menyampaikan pesan Allah, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan umat Tuhan dan dirinya sendiri. Karena itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah segala perintahnya dan ikutilah teladan yang diberikannya, maka kamu pasti diselamatkan dan diberikan mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal. Selamat mempercayai Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas firman hidup yang telah menjadi manusia, yang telah memperkenalkan semua rahasia Allah kepada kami, yaitu Yesus Kristus yang telah turun ke dunia menebus dosa kami dan menuntun kami menuju hidup yang kekal. Maka kuatkan teguhkan iman kami senantiasa mengikut Yesus dan percaya kepadanya sampai pada masa Maranatha Tuhan datang kembali, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam kuasa Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup mengikut Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.